Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya melanjutkan print yang kebetulannya gagal. Apakah kalian mengalami printnya seperti ini? Ini saya ngeprint setengah jam, pakai 36 jam. Dan apakah mungkin kalian gagal ngeprint sebesar ini, atau mungkin bisa jadi saat printan printernya tidak bisa dilanjutkan, atau bisa jadi nozzle-nya dalam keadaan rusak ketika kalian ngeprint sebesar ini. Dan printnya saya yang ini jadinya seperti ini, dan ini ternyata dalam keadaan gagal. Bagaimana cara melanjutinnya ketika printer mati? Ikuti video. Ini saya ngeprint untuk turbin air ya. Ini saya ngeprint 36 jam dan ini 24 jam. Ini solid ya, bisa teman-teman lihat di sini, sangat tebal sekali. Ini saya menggunakan 3D printer ini juga sedang ngeprint. Dan semalam listriknya mati. Coba kita ukur beratnya berapa. Hampir 700 gram ya. Dan ini semalam saya ngeprint, ini udah berjalan 24 jam. Ternyata listrik tiba-tiba mati. Dan juga nozzle-nya ini tadi saya mengganti nozzle karena macet. Juga nozzle-nya sudah selesai saya ganti. Nah, bagaimana caranya supaya hasil printnya kita ini bisa kita lanjut dan tidak membuang-buang filamen, karena sayang sekali teman-teman, karena dia hampir 300 gram ya, hasilnya nanti seperti ini. Ternyata baru jadi seperti ini. Dan juga ini saya ngeprint di mesinnya ini baru setengah jadi, dan ini juga dalam keadaan gagal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melanjutkan printnya ini, dan juga nozzle-nya ini rusak, macet gitu, dia pas lagi keluar bisa teman-teman lihat di sini. Nah, lubangnya itu sudah kotor ya, jadi filamennya juga susah untuk keluar, jadi hasilnya itu tidak sempurna. Dan juga kita akan melanjutkan yang ini. Bagaimana caranya? Kita ambil SD card-nya ini dan masukkan di dalam komputer. Bisa teman-teman lihat di sini untuk programnya, dan juga bisa kita buka. Di sini saya menggunakan SD card, dan ini adalah file G-code yang hasil printnya nanti seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah hasil printannya, dan ini gagal. Dan kita akan lanjutkan dengan menyeting di bagian G-code-nya ini. Silahkan teman-teman buka. Kalau teman-teman nggak percaya, sini saya buka menggunakan Ultimate Cura-nya. Nah, dan ini adalah G-code-nya. Ini tidak bisa dirubah lagi karena dia sudah menjadi file G-code. Nah, di sini cuman saya hanya menjelaskan, memperlihatkan kepada teman-teman ini adalah desain yang di 3D printer ini, dan bentuknya juga sama seperti ini ya. Ini
Oke, bagaimana cara ngerubahnya? Pertama kita menggunakan jangka sorong atau alat ukur, dan kita ukur ketebalannya saja. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini nilainya 22,5 mili. Dan file G-code-nya itu silakan teman-teman buka. Di sini sudah saya pindahkan ke data modif 1. Di sini saya buka menggunakan Notepad. Ini saya buka menggunakan Open with Notepad. Oke. Setelah itu langsung kita hapus di bagian G28Z0 move Z to min and stop. Ini untuk kalibrasi, kita tidak butuh untuk bagian Z, yang hanya kita butuhkan bagian X dan Y saja. Silakan dihapus dan tunggu sebentar, dia memang agak lama. Nah, setelah selesai dan masuk ke bagian Z-nya, Z0 ini adalah awal pertama dia ngeprint, itu tingginya itu Z-nya 0,3 mili. Dan teman-teman cari Ctrl F Z seperti yang teman-teman ukur di sini tadi di jangka sorong, yaitu 22,5 mili. Tulis saja Z 22,5. Nah, setelah itu, setelah ketemu, silakan teman-teman hapus di atas Z 22,5 dari atas Z 22,5 ke atasnya. Ini sudah selesai dia ngeprint. Sini kita tidak butuh lagi, dan sampai ke bagian G0 Z 0,3 nya, Ctrl Shift Escape, klik. Oke, dan hapus. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini sudah kehapus Z 22,5. Untuk dia nanti akan start dari Z 22,5. Nanti untuk bagian nozzle pasti dia bakalan mentok ke bagian filamennya ini. Otomatis dia pasti bakalan tertahan. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya Z-nya ini naik dulu, dia baru ke Y-nya ke arah ke depan. Di bagian programnya kita atur untuk bagian Z 22,5 nya copy, dan teman-teman tempelkan di atasnya, paste seperti ini. Dan untuk bagian Y nya ini silakan teman-teman isi 0 seperti ini, dan untuk X nya juga 0. Nanti yang berjalannya itu X nya Y nya 0, jadi Z nya cuman naik sekitar 22,5. Nah, dia baru jalan melanjutkan hasil printnya dari 22,5. Oke, langsung saja kita coba, dan langsung kita save dan kita simpan. Nama filenya itu modif 1. Silakan kita masukkan ke bagian SD card-nya. Dan kita masukkan SD card-nya. Oke. Dan langsung kita masuk ke prepare. Sini prepare, dan langsung teman-teman panaskan dulu nozzle-nya ke PLA sambil dipanaskan, dan jangan lupa di auto home dulu. Oke, udah jalan auto home. Kita tunggu sebentar. SD card-nya, klik dan print from SD.
Dan di sini kita mau namanya itu kita modif tadi menjadi modif 1 dan langsung kita jalankan. Nah, di sini nanti kalau memang dia agak naik, nah bisa teman-teman setel kedua Z-nya ini diputar secara manual ke arah bawah agar nanti posisinya ini biar pas, atau mungkin kalau tidak pas saat pengukuran yang kita masukin tadi 22,5 tadi mungkin kelebihan atau mungkin bisa jadi kurang, atau kalau tidak pas bisa teman-teman atur di bagian Z-nya ini. Oke, langsung kita coba modif 1. Dia akan otomatis kalibrasi untuk bagian Y dan dia langsung naik, filamennya keluar dan dia langsung ngeprint. Dan kita atur ke posisi pelan dulu, bisa teman-teman pelanan di sini, dan akan kita lihat dia akan memulai printannya. Nah, di sini tidak pas, saya akan memutar ke bagian bawah. Bisa teman-teman lihat dia tidak pas dan saya akan memutarnya. Nah, kalau Z-nya udah pas dan juga bagian X-nya pas, nah dan ternyata Y masih bergeser 1 mili, silakan teman-teman pause dulu dan teman-teman geser secara manual ke arah sini atau ke arah mana yang teman-teman perlu geser, atau di sini tidak presisi untuk penempatan nozzle pada saat dia ngeprint dari awal tadi. Oke, di sini dia sudah melanjutkan print. Di sini masih dalam kecepatan 10%. Mungkin itu saja dari Dani Project. Kalau bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan komen di kolom komentar.